Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, perkenalkan kami dari pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyajikan siraman rohani dengan tema peran istiqomah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga aktivitas yang kita jalankan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat, salam kepada Nabi kita yang kita nantikan syafaatnya. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kami akan mengangkat tema istiqomah, bahwa istiqomah ini adalah mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mencari ilmu di mana-mana. Dari kecil kita sudah dikenalkan dari lembaga pendidikan, dari bahasa orang tua kita itu selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat mulia. Kemudian ilmu itu tidak akan memberikan efek kepada diri kita tanpa diamalkan. Ada satu kata hikmah, al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, berarti amal ini termasuk salah satu buah daripada ilmu. Kemudian amal juga belum merasakan manisnya amal tanpa ada perbuatan atau pelaksanaan yang bernama istiqomah. Jadi istiqomah ini artinya apa? Kalau kita sudah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai akhir menutup mata. Berarti kita megang istiqomah ini harus selalu tegak, lurus, teguh dalam pendirian kita, konsisten cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita sholat, di mana satu hari 17 rakaat, di situ ada permohonan. Dalam surat Al-Fatihah sebagai kunci bacaan sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami
ke jalan yang lurus. Ini memang banyak sekali ahli tafsir. Ihdinas siratal mustaqim, ada yang mengatakan jalan lurus untuk kita konsisten dalam mencintai Allah, ketaatan kita kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah kita megangi iman Islam kita sampai akhir hayat. Itu saya pernah baca sebuah keterangan dari sumber ya, salah satu kitab itu. Ihdinas siratal mustaqim. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kalau kita ini percaya, yakin, iman kepada Allah, maka istaqamu, kemudian istiqomahlah, konsistenlah, terus selalu dalam hati kita, dalam jiwa kita, megang kalimat istaqamu itu istiqomah. Insya Allah di situ apa? Akan kita rasakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah istiqomah, insya Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih dengan apa saja yang diberikan oleh Allah SWT. Kita selalu konsisten dan ini semuanya dari Allah. Baik, buruk, semua dari Allah. Karena di situ ada iman, qadha dan qadar umpamanya. Pemirsa Sangaji TV rahimakumullah, memang di dalam keterangan ciri-ciri orang yang sudah istiqomah, sudah melakukan ibadah dengan istiqomah, itu ciri-cirinya satu, bisa melaksanakan semua perintah Allah. Baik itu suka atau tidak suka. Seperti kita sholat 5 waktu. Sudah tidak bisa ditawar lagi ini. Puasa. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Otomatis sebagai orang Islam, orang yang beriman, ya konsekuensinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian orang yang sudah istiqomah, mudah-mudahan pemirsa, di antara ciri-ciri orang yang istiqomah ini kira-kira kita yang sudah dilaksanakan ada berapa poin? Insya Allah yang poin 1 ini sudah melaksanakan semua. Allahumma amin ya. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Jangan mengatakan sulit, ya, tidak. Apa yang diberikan atau yang disajikan, yang dianjurkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah, ini semuanya sudah didesain sedemikian rupa bahwa manusia ini mampu as-sholatu ala waktiha, masalah sholat, ibadahnya tepat waktu. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang yang sudah istiqomah apa? Sabar menerima ujian. Ya, itu salah satu cambuk sugesti bagi kita. Ketika kita diuji oleh Allah, harus ada jalan keluarnya namanya sabar. Kalau kita lagi diberi kenikmatan, harus selalu bersyukur. Udah resep dua-duanya antara sabar dan syukur ini sebagai paket dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah tepat. Kalau kita sabar menjalankan apa saja, kayak banyak ya sabar itu. Sabar menjalankan perintah, sabar menerima ujian apa saja, sabar untuk disiplin itu ya harus sabar. Sabar menerima musibah apa saja. Ini kalau kita sudah konsisten sama Allah, sudah istiqomah sama Allah, insya Allah mencari solusi itu gampang.
Jadi istiqomah ini salah satu solusi kita kalau kita mendapatkan satu ujian. Oh iya, kalau kita sudah istiqomah berarti ya itu sabar. Kemudian para pemirsa Sang Haji yang berbahagia, banyak sekali kalau kita melihat ciri-ciri orang-orang istiqomah. Orang istiqomah insya Allah tidak ada namanya suudzon. Sama Allah pun kita diberi ujian, itu kita tanamkan namanya husnudzon. Seperti peristiwa-peristiwa yang diberikan oleh para nabi-nabi. Nabi Adam diuji, Nabi Ayub diuji, Nabi Yusuf diuji, semua diuji. Tapi beliau-beliau dengan ujian yang sangat berat dan luar biasa beratnya. Itu pun masih husnudzon sama Allah. Ya, ini para pemirsa yang berbahagia, kami juga belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Orang itu enggak ada yang serta-merta itu bahagia terus. Mesti di hadapan kita selalu ada ujian. Setiap saat pasti ada ujian. Seperti tadi ya, mau berangkat pergi kemana, oh macet. Ada lagi nemui orang-orang yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Mau pergi ternyata uduk-uduk ada tamu yang harus dilayani dengan sedemikian rupa. Nah, kalau kita itu tidak mempunyai pedoman, ini akan muncul suudzon ini. Marilah kita belajar bersama dengan mencapai sifat yang istiqomah pada pribadi kita. Semoga bisa selalu husnudzon kepada apapun yang terjadi. Walaupun ada orang yang ingin jahat kepada kita, kita selalu husnudzon. Insya Allah disitulah kita bisa istiqomah bila mana kita jalankan step by step, lama-lama berulang-ulang, akhirnya insya Allah menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga membentuk menjadi karakter atau jiwa kita yang sebenarnya. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, kemudian ciri-ciri yang ya sebenarnya banyak sekali ya. Ada tadi jauh daripada suudzon. Kemudian ada lagi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa. Berdoa itu tidak hanya ketika kita butuh. Enggak butuh apapun, ini kita biasakan untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah banyak memberikan konsep untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Mau pergi ada doa. Sampai-sampai ke toilet pun ada doanya. Itulah bimbingan daripada Rasulullah. Jadi jangan jelek-jelek untuk berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa Sang Haji TV yang dimuliakan Allah, kita berusaha menjadi orang yang ahli doa. Sementara memang ada orang yang tukang doa. Jadi tidak pernah berdoa kalau nggak diundang orang. Kalau nggak dimintai tolong, kalau nggak kepepet banget nggak berdoa. Karena namanya istiqomah itu berdoa selalu dalam keadaan suka, keadaan duka. Ini selalu konsisten kita memohon kepada Allah dari keadaan bagaimana dan di mana saja berada. Kemudian yang menjadikan pendukung untuk kita menjadi istiqomah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Orang yang baik itu kita jajari itu bisa minimal memberikan motivasi. Dengan tidak terasa itu memberikan motivasi. Rasulullah itu pernah bersabda dengan bahasanya gini, jajaro karo wong dodol minyak wangi.
Kalau nggak bisa beli minyak wanginya, paling tidak kecepretan aromanya. Kenapa? Orang-orang yang baik itu membawa energi yang positif sekali. Kalau kita nggak bicara, itu rasanya sudah damai. Sudah damai. Kita sering ziarah. Ziarah itu bukan harus ke makam loh ya. Ziarah itu dari kata zaro, ya zuru, ziarotan. Artinya berkunjung ke suatu tempat. Ke tempat para ulama, para ahli ilmu, para pemuka-pemuka agama, seperti ya para kiai ya gitu ya, bunyai. Itu walaupun kita tidak bicara, itu sudah bisa berinteraksi energi positifnya. Itulah makanya kalau kita sering kita lakukan terus-menerus sowan-sowan ke ulama, akhirnya ya alhamdulillah bisa meniru akhlaknya, bisa meniru pola pikir, cara kehidupan beliau sehari-hari. Seperti contoh ya, saya itu pergi kemana-mana itu, ke rumah kiai-kiai itu, selalu memberikan jamuannya kepada umat atau kepada masyarakat itu. Masya Allah, nggak bain-bain. 24 jam, bahkan saya temui, kalau saya sowan ke rumah beliau itu jam 2 malam, jam 3 malam, itu selalu siap sajian, suguhan, kalau bahasa Jawa itu pasugatan ya, pasugatan untuk tamu. Berapa puluh orang, berapa ratus orang tetap dilayani. Saya bisa introspeksi, aku kok durung iso ya, saya kok belum bisa seperti beliau. Ya saya tak belajar, alhamdulillah. Ini nilai positifnya kita banyak berteman dengan orang-orang baik. Kemudian para pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, kita biasakan juga istiqomah itu termasuk membiasakan secara kontinu, terus menerus, konsisten membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, alhamdulillah, di mana saja kita punya halakoh ya, punya istilahnya organisasi seperti Muslimat Nahdlatul Ulama di DIY ini ada tadarus atau khataman Al-Quran 1 juz ya. Banyak sekali majelis-majelis yang mengadakan itu. Ini juga menjadi motivasi. Jangan sampai satu hari kita nggak mau baca Quran. Ya minimal apa amaliyah kita yang sudah diberikan oleh para guru-guru kita, wejangan-wejangan luhur, wejangan-wejangan suci dari guru ngaji kita dulu. Ojo sampai lali satu hari nggak baca Al-Quran. Biar apa? Ya syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Quran itu juga syifa, menjadi obat. Ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Wah, insya Allah ini yang akan mendukung menjadi sehat, menjadi bergairah dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Itulah pentingnya kita melakukan istiqomah dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, sekarang kira-kira manfaatnya. Adakah manfaat untuk istiqomah? Sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, nanti bisa dibuka kembali, nanti bisa kita pahami, kita amalkan, karena begitu dahsyatnya, besarnya manfaat untuk kita berusaha beristiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan, aku adalah beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian konsisten, pendiriannya tetap, ketaatannya kepada Allah, maka diturunkanlah malaikat-malaikat kepada mereka. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih, jangan khawatir. Wa absyiru, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Masya Allah, inilah oleh karena itu supaya kita bisa latihan, ya, ada latihan seperti sholat itu kok sampai 17 kali dari peristiwa-peristiwa yang kemarin ketika Isra Mi'raj kan diterangkan bahwa Nabi Musa itu memberikan informasi, memberikan provokasi malah ya. Nabi Musa memprovokasi Rasulullah. Duh, kue kok wani-wani nih, kok berani-beraninya mendapatkan kewajiban 50 rakaat. Umat saya itu kekar-kekar, kuat-kuat, besar-besar dan tangguh-tangguh. Itu saja nggak mampu kok. Jangan minta dispensasi sama Allah. Umatmu itu cilik-cilik, ono sing ndekmu barang, cendek lemu, ya seperti saya ini ndekmu, ya toh. Ini akhirnya Rasulullah merespon berita-berita dari Nabi Musa. Akhirnya yang 50 menjadi 17, 5 waktu. Artinya 17 rakaat. Itu kenapa kok diulang-ulang? Jadi perbuatan yang diulang-ulang, yang selalu nanti akan menjadikan kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan maka sebagai karakter building, menjadi pembentukan jiwa. Akhirnya orang yang sudah biasa istiqomah mengerjakan sholat dengan berulang-ulang baca ihdinas siratal mustaqim itu paling minimal 17 kali dalam satu hari. Maka bisa membentuk menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang beramal, dan amalannya bisa istiqomah. Para pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia. Yang kedua apa? Manfaatnya apa? Banyak sekali sebenarnya. Bisa memperkuat jiwa. Jiwanya tambah kuat, keimanannya kuat, ketakwaannya kepada Allah bertambah kuat. Wis ora tolah-toleh, sudah kita itu punya Allah. Ada apapun yang terjadi dalam keseharian kita, insya Allah kita selalu kuat. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kita bersama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Selalu minta jalan-jalan yang orang-orang yang diberikan kenikmatan, orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia. Kita ya bersama-sama untuk belajar untuk bisa memahami, bisa mengamalkan manfaat daripada istiqomah begitu besarnya. Ada lagi bahwa manfaat ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, apa saja, umpamanya kita kerja, yang bekerja setiap hari dengan tekun, dengan istiqomah, otomatis pekerjaan yang kita lakukan ini mempunyai kualitas yang punya mutu atau kualitas yang luar biasa. Karena ada ketekunan tadi. Terus bisa orang-orang yang istiqomah bisa menjadi teladan bagi orang lain.
seperti sholat jamaah gitu aja. Orang-orang yang biasa sholat jamaah, ya Allah, kapan dia bisa meniru orang seperti itu, selalu tepat waktu, selalu menjalankan jamaahnya, tidak pernah telat. Itu baru satu aspek sholat saja, belum tahu keseharian yang lain-lainnya, istiqomah yang lain-lainnya. Kalau kita mengetahui banyak sejarah ya, yang sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat sampai kini ya, bagaimana orang-orang yang selalu berbuat istiqomah. Saya tak memberikan satu cerita pendek bahwa pada zaman Rasulullah itu ada namanya sahabatnya Abdullah bin Umi Maktum. Itu setiap waktu sholat selalu membersamai atau bersama dengan Rasulullah. Padahal beliau ini punya kekurangan dalam masalah fisik. Apa? Buta. Beliau ini buta. Kalau kita itu sehat matanya, sehat telinganya, sehat badannya, dikongkon, ajakan, pokoknya alasannya tidak pernah habis ya. Ketika itu Umi Maktum ini buta karena fisiknya kurang sehat, matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk sholat pada saat ini saya minta izin karena saya tidak enak badan apa. Buta itu keadaannya buta. Terus Rasulullah menjawab, tapi kamu masih mendengar adzan ya? Ketika adzan berkumandang kamu mendengar? Ya mendengar ya Rasulullah. Kalau kamu masih mendengar, yaitu tolong kerjakan. Akhirnya dengan pesan Rasulullah itu, beliau tetap tertetah-tetah. Kalau bahasanya orang Jawa itu berjalan dengan nunak-nunuk. Nah, berjalan dengan nunak-nunuk ini terus jatuh, agak memar sedikit ya, badannya agak memar, kemudian pulang. Setelah pulang, beliau muhasabah. Umi Maktum ini muhasabah, ya Allah, tadi sudah diingatkan oleh Rasulullah, selama telinga kita mendengar ya tetap kita, tapi saya sudah minta izin, Rasulullah tetap masih memberikan amar ma'rufnya untuk selalu berjamaah. Nah, kemudian di kemudian hari Umi Maktum ini masih kurang fit ya, mau berangkat, ada yang menjemput, tidak diketahui siapa yang menjemput, pokoknya jelas mari kita antarkan untuk menjalankan istiqomahnya Umi Maktum ke masjid, didereki, diantar sampai ke masjidnya itu. Sampai di masjid, pulang lagi, ditanya, sebenarnya kamu itu siapa? Sebenarnya saya nggak akan memberikan identitas saya itu iblis. Duh, iblis kok gelem mengantarkan orang sholat. Bisa diambil satu pelajaran yang indah. Kenapa? Orang yang istiqomah ini selalu dijaga oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan malaikat menjaga. Bisa juga mengatakan iblis itu juga malaikat ya juga bisa, tapi ngakunya waktu itu ngaku iblis. Sampai iblis yang sejahat itu bisa mengantarkan perbuatan baiknya si Umi Maktum. Para pemirsa yang berbahagia, begitu dahsyatnya orang istiqomah. Jadi dengan utusan Allah dari makhluk-makhluk Allah yang
sejahat apapun itu bisa menghormati orang-orang yang istiqomah. Para pemirsa yang berbahagia, di samping kita melakukan istiqomah ini, walaupun ada yang mengatakan angel, jangan berkata angel. Kita istiqomah mudah. Saya menjalankan kebaikan itu mudah. Jangan sampai kita putus dengan kalimat-kalimat atau suudzon kepada Allah. Karena ada hadisnya itu. Allah pun bersama kita sesuai dengan prasangka kita. Nah, Allah ya, dzonnya kita itu akan dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya dalam menjalankan istiqomah ini diberi kemudahan. Istiqomah adalah mudah. Ya. Demikian juga manfaatnya meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kalau kita istiqomah akan mendapatkan pahala bil jannatil lati kuntum tu'adun. Masya Allah, bil jannah, pahalanya apa? Surga yang lebih baik, membangun kehidupan kita lebih baik. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang disediakan untukmu dan selalu dijaga oleh Allah dan para malaikatnya. Mudah-mudahan dengan materi peran istiqomah untuk kehidupan kita bisa mengamalkan dan bisa menjalankan dengan istiqomah. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, ada amalan yang supaya kita termotivasi untuk bisa istiqomah. Ketika habis sholat, ini kita baca Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Berapa kali? Bisa 33 kali. Atau kita dalam keadaan santai-santai, enjoy kayak gini, dengan jagongan, hati kita selalu nyambung usul kepada Allah dengan kalimah Rabbunallah. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Allah selalu menjaga kita. Allah selalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita untuk melaksanakan istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih atas kerjasama, doa, bantuannya kepada Sang Haji TV. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kepada para pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.